Mediumisasi ketiga itu panas tuh teh. Mulai ujung kaki jalan ke atas. Panasnya itu. Panas banget. Sampai saya buka baju, saya bilang sama tim, gue nggak kuat nih, gue nggak kuat. Setelah itu saya jebol lah, saya masuk ICU. Tapi yang anehnya adalah saya masuk malam Kamis. Kamis saya sudah sehat ya. Wah ini nggak bagus nih, emang banyak banget ya. Itu banyak banget, bahkan nggak saya aja yang digangguin. Timnya TV pun digangguin teh. Kru-kru semua? Digangguin. Dulu ada anaknya bos. Pokoknya bosnya itu yang punya stasiun TV. Saya bilang, this cat this. Saya bilang, saya berani nantang kamu. Saya kasih lihat namanya hantu. Saya bilang gitu. Tapi bukan di bangunan, bukan di kota. Di gunung saya kasih lihat. Nanti saya ikat kamu ya, nanti saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah ya Allah pada sehat ya. Yang lagi sakit biar diangkat penyakitnya, yang lagi kesusahan diringankan sama Allah, dikasih rezeki banyak dari semua penjuru, yang lagi banyak duit yuk sedekah. Nah buat sahabat mistis yang mau menghubungi aku masih ada aja di komentar nanyain teh bagaimana caranya konsultasi penanganan ke tempat praktek Teria, ngundang Teria bagaimana caranya. Cukup hubungi dua admin aku, ada admin Ririn dan ada admin Sasi. Nah buat kalian yang mau jadi bintang tamu atau narasumber atau bisa cerita kalian, aku yang ceritakan, aku yang storytelling, itu bisa hubungi admin Uci. Jadi jangan ketuker nih antara Sasi, Ririn sama Uci, gunanya beda-beda. Oke sahabat mistis, hari ini kita lagi podcast. Aduh, saya kedatangan bintang tamu yang mungkin kalian nggak tahu kalau saya dari dulu tuh ngefans sama ini orang. Orangnya ketawa langsung. Terus buat kalian juga, wow udah biasa ngeliat di setiap penelusuran artis-artis pasti ada Akang ini. Siapa dia? Assalamualaikum Kang Nanda. Saya bahagia banget. Wih, mantap. Duduknya begini nih. Duduknya begini. Kita ya lagi sejajar. Ya. Biasanya enggak. Sama aja. Enggak, saya biasanya yang takut kalau kali ini nih kan enggak. Biasanya saya yang takut. Oh gitu. Kalau Kang Nanda lagi kesurupan, aduh, Tem bilang eling gitu kan, nggak bisa. Coba sapa dulu dong, banyak fansnya nih di sini. Halo semuanya, semoga sehat semuanya ya. Pokok. Amin. Kang Nanda, ya. Kita mulai pertanyaan aja deh. Siap. Udah gatel mulutnya. Akang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya masih sama aja teh, masih syuting, masih menjadi pegawai swasta. Masih sama aja teh. Kira benar-benar udah kita di penelusuran gitu, enggak? Masih di kantor juga. Masih. Tapi Kang Nanda, orang kan taunya kalau seorang Kang Nanda di dalam satu program biasanya in frame ataupun out frame itu selalu di penelusuran kesurupan. Iya. Bos, yang gitu bos. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kang Nanda dari kapan sih punya kelebihan yang Tuhan kasih? Oke, punya kelebihan yang dimana untuk bisa komunikasi dengan goib itu udah lama banget ya. Saya lupa, pokoknya 20 tahunan. Itu saya pada saat itu awalnya saya bisa komunikasi itu pada saat itu ustadz saya minta untuk komunikasi dengan pusaka. Oke. Ustadz saya punya pusaka yang dimana cobalah komunikasikan goib yang ada di pusaka ini ke badan kamu gitu. Awalnya saya belum bisa teh. Pada saat itu saya mencoba untuk cobalah untuk komunikasi. Masuklah ke saya. Bisa. Masuklah saya. Jadi emang itu ada videonya kalau nggak salah, videonya saya pada saat awal saya komunikasi sama goib. Pada saat itu udah tuh, saya kembangkan. Saya kembangkan yang dimana adalah
Soalnya kan feeling saya atau banyak yang ngomong ke saya kalau suka kemasukan itu bakalan gila efeknya. Setelah itu saya coba untuk kembangkan, saya coba untuk memanage apakah nanti saya akan timbul kayak gitu akibatnya atau enggak. Ternyata alhamdulillah sih sampai saat ini masih aman. Masih aman. Masih aman. Walaupun cuma emang ada pesan yang disampaikan ke saya, hati-hati. Hati-hati aja. Maksudnya soalnya efeknya itu bisa dua, gila sama lupaan. Ada nggak salah satu dari itu efek? Ada. Apa? Lupaan. Itu udah sering nih. Udah. Untung nggak gila, tapi saya bilang dia emang udah gila. Dia. Apalagi kalau udah masuk ke kerasukan, udah. Ya. Kang Nanda udah bener-bener plong, bukan Kang Nanda. Betul. Jadi emang kenapa saya ngeplongin soalnya gini teh. Ada fase yang dimana saat itu goib masuk ke badan saya, kalau saya nggak ngeplong itu nggak enak di badan saya. Pernah Kang nahan? Nahan ya. Nahan malahan jadi sakit badan saya. Oh. Lebih baik saya ngeplongin walaupun nanti goib mau bawa badan saya kemana aja, alhamdulillah sih sejauh ini aman. Ada yang paling ekstrim Kang saat kemasukan? Ada, sampai saya masuk ICU. Jadi syuting itu di wilayah Kalibata. Oke. Ada tempat komplek yang udah terbengkalai, saya syuting di situ. Jadi itu emang sebelum syuting itu saya ngobatin nenek yang dimana nenek itu susah meninggal. Saya diminta tolong untuk datang ke sana, saya benahin. Kan emang setelah saya benahin itu semestinya nggak boleh langsung ke tempat syuting. Oh, jadi langsung ngopi dulu. Iya, rehat dulu Iya, ngopi dulu. Nah, dilala pada saat itu tim minta saya untuk datang cepat ke lokasi syuting. Habis saya benahin nenek, saya langsung syuting lah. Mediumisasi ke satu aman, kedua aman, ketiga saya kejebolan. Gimana itu Kang? Kejebolannya, jadi mediumisasi satu itu aman nggak kenapa-napa teh. Mediumisasi kedua aman. Mediumisasi ketiga itu panas tuh teh. Mulai ujung kaki jalan ke atas. Panasnya itu. Panas banget. Sampai saya buka baju, saya bilang sama tim, gue nggak kuat nih, gue nggak kuat. Nafas itu 1, 2, 1, 2. Waduh, saya bilang. Cuma saya bilang, ya Allah jangan cabut nyawa gue dulu, saya bilang gitu. Tapi itu goib itu ada di depan mata saya teh. Apa bentuknya Kang? Bentuknya itu cuma laki-laki tua. Laki-laki tua, dia pakai pakaian pangsi gitu, tapi dia melotot ke saya. Setelah itu saya jebol lah, saya masuk ICU. Masuk ICU di situ emang saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Tapi yang anehnya adalah saya masuk malam Kamis. Kamis saya sudah sehat deh. Kamis saya udah sehat. Saya sampai bilang sama di rumah sakit itu saya minta pulang, saya bilang gitu. Cuma nggak bisa, kalau di ICU itu minimal itu 2 malam kan. Abis itu pun juga nggak boleh pulang, mesti ke ruang inap dulu. Kami saya tungguin, oke lah saya nggak pulang. Jumat saya minta paksa pulang. Saya bilang, saya udah sehat banget, saya minta pulang, saya bilang gitu. Tim saya minta masuk ke dalam untuk bawain saya sendal jepit. Sendal jepit, tapi yang anehnya itu kan ada bantal teh. Ada bantal, itu semut hitam jalan teh kayak ngedatengin saya. Banyak demi Allah. Itu di ruangan? Iya. Saya sampai gini kan, sampai saya lihat gini. Kok banyak semut hitam? Jadi semut hitam itu jalannya itu, ini bantal ya teh. Jalannya gini, semut hitam. Oh dari bawah? Bawah ke atas. Banyak banget. Setelah itu udah saya diemin aja kan. Saya diemin, saya ke depan lah, saya ke depan. Ada halte tuh di depan rumah sakit itu, saya ngopi, saya ngudut. Habis itu saya ke dalam lagi teh. Yang di UGD itu ngeliat saya, Mas Nanda udah sehat, udah. Saya tahu kondisi Mas Nanda pada saat di UGD kayak apa. Kok bisa kayak gini ya? Saya juga nggak tahu kenapa. Udah setelah itu malamnya saya ngecek kenapa saya bisa tembus gitu ya. Wah, saya bisa tembus kenapa ya? Taunya itu makhluk adalah makhluk si penjaga nenek itu. Oh. Jadi nenek itu susah meninggal. Susah meninggal, saya benahin lah. Nah si Khodamnya ini tidak suka saya membantu nenek itu. Jadi nimpanya ke saya. Iya, karena kan Akang bantu buat memperlancar beliau. Tapi betul yang banget. Di dalamnya ini nggak terima. Betul banget. Ada orang yang ngebantu ya. Ya itulah makanya kenapa saya bisa jebol. Ya namanya kita punya fisik ya. Betul. Ada lemahnya kan. Betul. Gitu ya. Di saat lemahnya itu saya kejebolan. Tapi saat Akang nggak kejebolan itu, tim cerita nggak kondisi Akang tuh
Apa kelempar, apa gimana? Atau Enggak. cuma pas panas udah tiba-tiba nggak sadar? Pas panas itu saya muntah-muntah teh. Heeh. Muntah-muntah sampai Bang Obi bilang sama saya, Nanda, Mas Nanda semangat ya, semangat. Saya udah gini aja teh. Muntah, gue. Udah gak kuat banget saya. Bahasanya adalah, kalau saya lihat tayangannya ya, itu saya udah mukanya saya udah beda banget. Muka saya itu kayak muka tua banget deh. Muka tua banget. Itu pengalaman yang paling pahit sih buat saya. Selama saya syuting Mistis ya. Itu pengalaman pahit saya yang sampai masuk ICU. Kalau untuk lokasi Kang, kan kalau pengalaman pahit mungkin saat ketembak itu kemasukan yang bukan karena lokasi. Betul. Bener nggak ini? Betul banget. Lokasi nggak angker berarti, karena kan 2 kali aja nggak kejebolan. Betul banget. Ini kan karena kasusnya Akang nolongin orang. Nah kalau lokasi yang paling angker yang pernah Akang datengin tuh di mana? Di wilayah Puncak Cipanas. Malah angker. Iya, itu pada saat syuting TV ya. Oke. Jadi syuting TV itu saya udah, wah ini nggak bagus nih. Emang banyak banget ya. Itu banyak banget. Bahkan nggak saya aja yang digangguin. Timnya TV pun digangguin teh. Kru-kru semua. Digangguin sama sosok yang di sana. Itu emang buat saya itu wah gokil banget lah. Apa paling gede sosoknya Kang? Sosoknya sih nggak gede ya. Cuma emang sosok kuntilanak. Tapi dia aktif banget ya. Aktif banget. Itu namanya pintu ya. Bukan gimmick itu ya. Kalau gimmick tim pasti yang ngelakuin. Ini enggak teh, itu pintu itu ketutup. Jut. Pada saya jadi takut. Saya aja takut teh. Sampai saya tantangin sama IP-nya. Om, ayo saya uji nyali, saya bilang gitu. Nanti pakein saya cam di dada, nanti saya jalan. Tanpa didampingi siapa-siapa. Awalnya begitu. Pas udah menjelang malam, enggak lah. Enggak, ngedown saya. Karena aktif banget. Aktif banget. Takutnya apa? Takutnya dia masuk ke saya, itu kan banyak hutan di situ. Oh, jadi kayak villa gitu ya? Bukan villa, rumah sakit. Cipanas. Teteh mungkin udah tahu ke sana. Ya, orang bilang rumah sakit saya tahu langsung Cipanas spillnya. tuh. Tadinya mau minta di spill, udah. Nah, Iya, sampingnya hutan semua pinus. Iya, betul. Takutnya pada saat dia masuk ke saya nggak bisa manage, saya hilang. Takutnya saya gitu. Tapi di sisi lain emang saya takut sama penampakan aja. Soalnya itu penampakannya sekilas itu jelek banget ya. Itu yang saya takuti sih. Itu yang mungkin ya selama ini itu ya buat saya itu paling gokil tempat itu. Oke, berarti Kang Nanda juga bisa takut ya? Takut. Kalau saya malah di hutan langsung. Takut. Terus gunung, saya nggak berani Kang. Kalau gunung selama ini Takut. saya pernah di Gunung Salak 2. Itu emang gangguannya banyak dan saya emang nggak mau neko-neko di sana. Iya. Soalnya kan mesti tahu adab lah namanya hutan, gunung apalagi gitu kan. Kekuatannya dia lebih gede dibanding kita. Itu yang saya takutin. Iya. Pasti kan kita ada kelemahannya ya. Betul banget. Saya nggak berani naik gunung bukan cuma karena fisik. Kalau fisik saya akun emang saya nggak bakalan nih nyampe nih. Capek duluan, kita jalan aja kita udah tahu porsi kita kayak gimana. Tapi lebih takutin itu saat ngeliat harusnya di sana adabnya nggak boleh komunikasi. Kita malah kasihkan komunikasi. Kita di situ nggak ngapa-ngapain ternyata terbawa. Dan kita nggak bisa keluar lagi, itu yang takut banget. Kalau gunung itu emang kita nggak bisa neko-neko lah ya. Itu sangat, kalau saya itu sangat pantang lah untuk neko-neko di gunung. Tapi pernahnya cuma di Gunung Salak Gunung gitu? Salak 2. Selebihnya saya belum mencoba. Pengen sih ke Gunung Lawu kayak gitu, pengen banget. Yang Gunung Lawu kan mitosnya itu, wow wingit banget kan. Pengen mencoba ke sana, cuma emang waktunya ya belum ada. Ya sangat sibuk lah ya. Nah kalau Kang Nanda nih lihat, sekarang kan banyak orang-orang yang skeptis Kang. Contohnya kayak saya aja sudah ada gesekan sama beberapa orang yang tidak percaya dengan goib. Kalau untuk Kang Nanda sendiri dengan mata dan hati Kang Nanda memandang goib itu kalau nggak jadi Kang Nanda yang bisa itu kayak gimana sih Kang? Kalau goib, maksudnya goib itu sih kalau pandangan saya sih ya namanya kita hidup berdampingan ya. Kalau yang skeptis udah pasti ada yang skeptis. Tapi saya lebih seneng ketemu sama yang skeptis deh. Kenapa? Dulu ada anaknya bos. Saya nggak mau nyebutin bosnya siapa. Pokoknya bosnya itu yang punya stasiun TV. Saya bilang, dia skeptis. Saya bilang, saya berani nantang kamu. Saya bilang gitu. Saya kasih lihat namanya hantu. Saya bilang gitu. Tapi bukan di bangunan, bukan di kota. Di gunung saya kasih lihat. Kenapa? Kalau di bangunan, di kota itu sulit banget untuk goib menampakkan wujudnya. Kalau di gunung, saya yakin, saya bilang gitu. Nanti saya ikat kamu ya, nanti saya panggil. Saya bilang gitu.
Dan endingnya apa? Nggak mau dia. Nggak berani. Nggak mau. Kenapa? Jadi kalau misalkan yang skeptis itu ya emang apa sih misalkan ya, apa sih santet? Nah, Kayak gitu iya. ya. Santet tuh emang ada apa enggak sih? Ya ada. Gitu. Kalau dibilang ada ya ada, tapi kan nggak semuanya apa-apa santet gitu ya Teh ya. Benar. Apa-apa santet gitu kan. Jadi kalau misalkan hantu ya hantu itu pasti ada gitu. Hantu ada bentuknya kuntilanak ataupun apa, itu kan hantu legenda Jawa. Semua itu ada, tinggal kitanya percaya nggak ya, namanya hidup dampingan ya sama aja. Kalau misalkan cobain santet gua gitu kan, ya buat apa? Kalau buat santet, masalahnya gini, dukun di wilayah Jawa, nyantet itu nggak segampang, nggak segampang yang apa kalian di mindset kalian itu nggak gampang santet itu. Santet pun, aduh, sulit banget nyantet. Lagi pula nyantet, coba, ayo santet saya gitu, paku di dalam sini lah, kayak gitu-gitu lah ya. Ya buat apa? Lu lawan gue bukan, kayak gitu ya? Betul, karena nyantet biasanya mereka itu ngeliatnya di TV kan. Betul. Yang sudah dimodif dengan 1 jam. Iya. Waktu yang udah di ya proses syuting aja panjang kan, Betul apalagi banget. kita yang memproses untuk terjadinya itu santet. Betul Nah, banget. kenapa nggak banyak banget kan orang bilang kenapa Teh nggak santet misalnya presiden A atau ini. Santet itu untuk individu. Betul. Orang yang datang yang berani duit baru kita kerjain. Betul banget. Kalau betul nggak mau banget. ngapain? Betul banget. Jadi emang, aduh, yang skeptis tuh biasanya yang kebanyakan saat ini adalah, santet apa sih? Nggak ada tuh santet kan gitu ya. Tapi ada, bos. Itu ada, bos. Betul. Tapi Akang pernah nggak ngerasain diri Akang tuh nggak baik-baik aja karena kelempar orang? Kalau sejauh ini alhamdulillah aman gitu ya. Tapi pada saat itu saya ngobatin yang santet, itu berbalik ke saya. Tapi alhamdulillahnya adalah itu nggak tembus. Jadi pada saat itu saya punya pasien ibu-ibu. Dulu banget tuh, ibu-ibu dibilangan tanah abang. Ibu-ibu itu punya usaha rumah makan Padang pada saat itu. Jadi ininya dia itu ketuncep deh. Ketuncep aku. Cuma kalau saya adalah logika dulu, cobalah ke medis, Iya. cobalah pijet dulu Sama, gitu kan gitu. Kalau saya gitu. Dan anaknya bilang hasilnya nihil semua. Oke, saya kesana lah. Saya cek deh. Ini sih halusinasi saya sih ya. Halusinasi saya. Itu ada paku nih ketuncep di sini nih. Mencep. Jadi kalau dia begini sakit deh. Susah dianya susah gerak. Sakit. Habis itu saya benahin lah. Saya benahin. Alhamdulillah sehat. Nah, saya suka sholat malam kan. Jam 11 itu saya naik sholat malam. Itu di balik sejadah itu ada bunyi ting 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 gitu deh. Di balik sejadah. Balik sejadah. Saya habis naik, saya ngelipat sejadah itu bunyi ting ting, ada yang jatuh tuh. Saya cek tuh teh, ada paku segini teh. Oke. Cuma saya logika dulu, paku pintu kali kan gitu ya. Pintunya segini, pakunya nggak mungkin segini kan. Habis itu saya telepon sama abah saya di Banten. Abah, saya ada paku. Kamu habis ngapain? Saya habis ngobatin yang kena santet, saya bilang gitu. Ya udah, itu dibuang aja, dibuang teh. Selang seminggu saya ke Jawa. Saya ke Jawa, saya sholat malam lagi, itu ada lagi paku teh. Di balik Balik sejadah sejadah lagi. Balik sejadah lagi. Habis itu saya nelfon lagi sama abah. Pada saat yang awal itu kan tinggal buang aja. Pas yang kedua, kata abah saya, udah kamu bacakan sesuatu. Saya bacakan sesuatu, terus saya buang teh. Selang itu udah aman semua. Udah aman semua. Untungnya nggak berbalik ya Ya. Kang. Teteh mau tahu kenapa saya bisa kayak gitu? Maksudnya bisa ada paku yang mau nembus ke saya? Itu dia. Semestinya kan abis pengobatan saya nggak langsung pulang. Ini pulang lagi. Langsung pulang lagi. Itu salahnya saya. Makanya saat ini kalau ada yang pengobatan saya pasti nggak langsung pulang. Iya. Setidaknya pembersihan di luar dulu. Betul banget. Betul banget. Selebihnya. Tapi memang itu sih Kang tujuan utamanya. Orang nggak tahu ya tujuan utamanya spiritualis. Kenapa setelah megang itu biasanya muter dulu, Betul banget. lawan arah. Betul banget. Ya itu karena Untuk ada ngebuang. sesuatu itu. Ya. Cuma kalau orang yang nggak ngerti kan beda. Ngiranya semuanya gampang, mudah, cepet, aman. Ya itulah, itu yang ya namanya manusia ya teh. Anggapannya mudah, cepet, tapi nggak segampang itu. Betul, Kang Nanda. Saya lagi banyak pertanyaan dari orang-orang terdekat saya. Ini mah bukan orang jauh, orang terdekat. Aman nggak sebentar lagi tanggal 27 Juni?
Saya cek dong di TikTok, di Instagram ada apa sih? Ternyata mau malam satu suro nih. Oke. Kang Nanda sendiri ngartiin malam satu suro itu apa sih Kang? Kalau saya ya malam yang biasa aja kalau saya pribadi nggak ada malam yang istimewa enggak. Cuma namanya pusaka pasti kan dijamas. Pusaka dijamas. Saya pun juga minta tolong jamasin ustadz saya. Tapi ada? Ada. Pusaka saya banyak deh. Banyak banget. Saya minta tolong jamasin ustadz saya, kadang teman saya minta jamasin. Soalnya kenapa? Kalau saya ngejamas itu kan saya takutnya image. Ibu saya pun juga mau wanti-wanti hati-hati, takutnya kan namanya takutnya timbul apa, maksudnya timbul yang image-nya ya, timbul jelek, image jelek, jadi saya minta tolong jamasin. Lebih ke sana sih teh, kalau malamnya malam biasa aja. Biasa. Saya digituin, gimana aman badan? Saya berpuluh-puluh tahun rasa malam satu suro biasa aja. Ya. Yang nggak biasa kadang-kadang dompet Kang. Betul banget, itu dompet nipis gak tebel-tebel ya, gimana ya nembelinnya. Itu yang kita takutin malah. Iya. Jadi kayaknya itu kan apa ya, budaya aja ya. Budaya. Kalau yang di luar, memang kalau saya setiap malam satu suro, saya ada satu ndoro, salah satu kerabat dari keraton, keluarga keraton, pernah syuting juga tuh bareng sama Kang Ben, bareng sama beberapa kameramen saya di Jogja. Itu memang menyarankan untuk kalau punya nggak bisa ngerawat nanti tak ajarin. Sayangnya setelah saya udah mulai istiqomah itu semua yang berbau-bau begitu saya nggak megang. Karena takutnya setiap orang datang ke sini kan langsung Teh Ria ada keris nih, Teh Ria ada ini. Jadi masih aman. Cuma malam satu suro itu saya anggap malah bukan suronya, ya malam Islamnya yang saya lakuin. Jadi zikir malam sama nggak Kang? Sama. Jadi kan kita nggak perlu nyuci keris kemana-mana gitu. Jamasan itu kan. Tapi ya kalau kembali lagi kalau malam itu ya buat saya ya sama aja. Cuma emang banyak yang dilakukan siapapun itu untuk malam tersebut. Kang, baru semalam saya live tiba-tiba ada komen biasa ya netizen. Teh adu mekanik yuk. Nah, saya kan perempuan, bahasa saya pasti udah dah emak-emak ngomong rompet. Akang, seandainya saya seorang laki-laki tiba-tiba ngomong ayo adu mekanik sama badan lu. Orang itu bisa ngelihat nggak sih Bang, Kang badan Akang tuh ada Jadi apa? gini, kita ngomongin netizen ya. Dulu saya diundang di salah satu podcast, saya bilang, Kang, setelah podcast dia ngomong gini, Kang pasti ada banyak yang ngebully ente nih. Gue bilang, bagus, ngebully gue, bagus. Saya bilang, saya happy. Dihujat netizen, saya happy. Kenapa? Netizen gak tahu saya. Dia gak kenal. Netizen gak tahu saya. Kenapa mau nganggap itu mau nganggap itu apa, ya monggo. Itu kan pandangan netizen, gak mungkin saya memaksakan, lu mesti percaya sama gue. Gitu. Namanya tayangan, suatu tayangan kita gak bisa memaksakan lu mesti percaya kita. Kan gitu ya? Benar. Bahkan ada salah satu saya nggak mau sebutin itunya, yang endingnya adalah dibuka semua aibnya dia. Semua habis dia kan, yang menganggap dia paling master dan the best, paling oke, paling betul-betul ininya nyata gitu, dibantai mendem. Itu kadang kenapa pengen ngobrol bareng Akang di podcast nih. Orang kan ngebully saya karena satu perempuan, gampang emosi dong. Tambah lagi masa lalu saya di mantan dukun santetnya ini. Coba dong kalau laki-laki nih adunya sama Akang saya. Coba nih tantang dia, karena saya yang tadinya bilang dari awal saya ngefans sama Kang Nanda, saya mau tahu saat live gimana, udah. Iya. Makanya kan tak kenal sama kata saya. Iya, makanya happy banget saya dihujat, Mak. Saya agak sedikit pusing juga tuh baca-bacanya ya. Iya. Kang Nanda, kita keluar konteks udah, kita masuk lagi. Kang, menurut Akang tuh arti leluhur apa sih Kang? Oke. Kodam leluhur, isian leluhur, kan banyak tuh. Banyak. Cek kodam. Nah, Nah, kalau menurut Akang tuh apa sih? Jadi itu sesepuh entah nenek kita ataupun buyut kita ataupun yang di atasnya lagi, kita kan punya sanat ya. Betul. Punya sanat yang dimana sanatnya itu namanya manusia mempunyai jin hodam, jin pendamping gitu. Nah, jin pendamping itu belum tentu langsung ke anaknya. Oh, belum tentu. Belum tentu.
ke anaknya, ke cucunya itu belum tentu. Bahkan bisa dibilang bisa ke sepupu kita ataupun yang lainnya. Itu ada, tapi nggak mungkin nggak cuma langsung ke anak, enggak gitu. Itu ada. Tinggal nanti misalkan dulunya nenek kita bisa pengobatan, tahu-taunya si A bisa pengobatan. Benar. Ada yang kayak gitu. Nanti dicek kenapa dia bisa pengobatan. Oh, taunya ada yang mendampinginya di atasnya itu. Tapi Khodam itu emang nggak semuanya sama. Maksudnya samanya itu asalnya. Ada yang asalnya itu alam, Khodam ngikut kita, ada yang sesepuh kita. Itu udah pasti ada gitu. Tinggal efeknya kebanyakan sih positif lah. Tidak ada Khodam itu yang membawa efek negatif. Kitanya. Kenapa? Khodam selagi kita negatif, Khodam itu akan mengikuti kita. Selagi kita mau menjalankan segi yang positif, nanti Khodam itu kayak bisikin, lu ngapain sih? Udah gini aja, itu jin pendamping. Karena apa? Segala sesuatu yang kita jalanin, jin pendamping itu akan mengikuti kita. Sama aja. Mau Khodamnya siapa kayak. Tapi ada yang mengaku-ngaku, weh, Khodam gua punya Siliwangi, macan. Iya, bener. Gitu. Jangan inilah, maksudnya banyak sekali yang pengen dianggap wah. Kenapa? Banyak yang dianggap wah itu kenapa? Omongan-omongan, Khodam lu tuh, wah Sundana. Kebanyakan yang betul-betul punya Khodam yang kayak yang kita kenal lah ya, Prabu Siliwangi ataupun apa, dia nggak akan menyombongkan, dirinya dia siapa. Malahan dia akan mendem teh. Iya. Mindep gitu. Enggak, gua bukan keturunan ini. Ya itu kembali lagi kita punya sanad ya. Ternyata kita nggak tahu sanadnya siapa. Bener sih. Kan gitu. Bener itu. Karena kita kan cek juga dari keluarga. Betul banget. Soalnya ya itu ibu saya pun dikasih tahu sama ustadz saya, kamu itu keturunan A gitu kan. Nggak mungkin. Saya tanya sama ibu saya. Ibu saya ngomong, iya nak, kamu itu ada sanad ke sana. Mama itu punya catatan sanad-sanadnya. Wih, megang juga nih. Sayangnya saya belum baca tuh sanadnya tuh. Temu saya kemana, tapi tujuannya emang ke A itu. Oh. Nah saya nih yang nggak tahu nih. Siapa ya saya? Ya sama saya. Siapa ya? Masih pada ngakuin ya. Banyak yang ngaku-ngaku lah, banyak kan gitu. Tapi emang itu yang kadang kalau ketemu sama orang yang ngerti saya mau ngomong apa, saya capek kadang kan kalau Teria cek dong, terawang dong, aduh. Jadi, capek banget. Capek ngecek, abis itu ngecek, ngeliat gitu, capek nggak? Emang ngeliat langsung gitu, enggak. Kita kan dalemin dulu apa ininya apa, nggak langsung jeplak gitu kan gitu ya. Tapi bener loh, Kang Nanda itu cuma mulutnya aja, sompral memang dia. Tapi kalau kita udah deket, tahu gini, orang kan pendewasaan itu nggak sesuai dengan umur doang ya. Betul banget. Tapi kalau saya ngobrol sama yang lain, saya selalu turun. Kenapa? Karena saya dianggap masih paling muda. Ya oke. Tapi saya Pak sama Kang Nanda sama. Kalau sekali kita barengan satu tim, tapi saya dijatuhkan, saya nggak akan pernah mau lagi. Kenapa? Saya pernah, karena kita bahas gini kan, kita spiritualis. Iya. Akang tahu yang satu dengan yang lain gak sama otaknya. Betul. Hatinya aja ya hati lebih luas dari samudra. Gimana sih Kang nanggepin orang-orang atau spiritualis yang tidak pro sama kita? Gini, banyak yang menjatuhkan. Kenapa? Dia pengen dianggap paling hebat. Itu banyak deh. Banyak banget. Jangankan temenan ya. Kalau dalam satu tayangan pun juga ada yang kayak gitu. Menjatuhkan yang pengen dianggap wah gitu ya, pengen dianggap hebat. Tapi jangan disalahkan. Maksudnya nanti suatu saat lu bakalan jatuh. Kayak gitu ya. Kalau saya, alhamdulillah saya sama Teteh seimbang. Saya pun juga sama Teteh itu yang dimana mediumisasinya jangan yang galak-galak. Walaupun Teteh itu bisa, tapi saya sebagai laki-laki nggak mungkin dong cewek makan ati ampelan, misalkan makan yang nggak logik lah ya, nggak lazim lah ya, nggak mungkin. Tapi saya tidak pernah yang namanya Teteh pun juga alhamdulillah nggak menjatuhkan saya pun juga nggak pernah menjatuhkan Teteh. Jadi ya sama-sama lah. Maksudnya gue tahu masakan lu tahu masakan gua gitu. Jangan sampai lu di dalam satu tayangan
Rasa paling hebat ataupun yang lainnya itu Saya nggak pernah ngerasa orang itu ada kesurupan yang serem. betul. Saya nggak, saya biasa aja. Tapi saat bareng sama Kang, saya bilang sama suami saya, oh besok kalau Kang Nanda kesurupan lagi, kamu aja deh yang lari, aku nggak mau. Saya takut kecelakaan sendiri karena beda Kang, kita kesurupan ngelihat yang kesurupan biasa sama Akang kesurupan. Ya. Karena orang udah tahu you hardcore. Betul. Itu udah Kamu pasti. udah paling brutal kalau Ya. lagi kesurupan. Iya. Ya itu lah teh, maksudnya jangan menjatuhkan lah gitu. Maksudnya sama-sama kalian punya masakan, kita punya masakan gitu. Jangan sampai masakan kalian kita buka aibnya, kan gitu ya? Betul. Kan Aku gitu. suka kalau bahas ini. Oh, masakan kenapa namanya hukum alam itu ada? Benar, tabur tuai ada ya Betul. Kang. Selagi kita baik, selagi kita dekat sama siapapun, kita nggak ngedanga, kita pasti suatu saat pasti akan ditemukan sama yang sama. Makanya selagi sama-sama spiritual, kita tahu basicnya kayak apa, jangan sampai menjatuhkan gitu. Kenapa? Belum tentu yang muda ilmunya muda. Ada yang tua ilmunya di bawah yang muda. Kita itu sama-sama, spiritual itu sama-sama, tapi punya unggah-ungguh. Iya. Itu pasti, itu wajib punya unggah-ungguh. Kita walaupun kita punya ilmuwan di atas dia, ya unggah-ungguh, kan gitu ya. Ngapain lu sombong sih? Lu nggak punya apa-apa kok, Allah yang punya, kan gitu ya. Betul. Ini baru. Allah yang punya. Kalau saya sering nanya sama Kang Nanda soalnya sering banyol ngobrol, tapi kalau Kang Nanda itu kan bukan tipe kayak saya yang serius banget. Ya. Saya tuh kalau udah lagi di kamera apa saya mau serius. Nah. Kalau Kang kan nggak bisa gue kalau udah di depan lo. Kalau saya mah ngebajol aja. Nggak jadi seriusnya. Tapi di balik serius tiba-tiba dia lari. Nah, gitu. Hati-hati. Nah, Ya. kalau Kang Nanda nih buat pesan-pesan sama semua sahabat mistis atau teman-teman yang nonton channel ini, gimana sih caranya biar terhindar dari teluh guna-guna santet tuh Kang? Simpelnya gini, guna-guna santet itu dibilang susah untuk nembus ke kita, iya. Gitu. Simpelnya apa sih? Biasanya yang wajib itu ya ibadah, itu udah wajib. Yang ibadahnya bisa tembus kan gitu ya. Sedekah yang pertama. Sedekah itu bisa mematahkan semua hal negatif ke kita. Kadang sedekah itu hal yang kecil tapi susah dilakuin. Males, duit gue sisa gope nih misalkan gitu. Malas sedekah, tapi semua hal itu bisa dipatahkan dengan sedekah. Sedekah itu bahasanya, kalau kata sesepuh saya, lu besok mati, besok mau mati nih, lu sedekah belum tentu besok mati, kan gitu ya bahasanya. Itu bisa ditambah semakin panjang umur gitu sih teh. Sedekah yang pasti. Berarti sedekah dulu. Iya. Selain kita cuma ya kalau ibadah udah pasti Udah ibadah udah wajib, udah masing-masing lah ibadah kan udah kalian deketnya sama Allah lah, urusannya sama Allah. Tapi sedekah itu wajib. Mau non muslim, sedekah yang utama. Kalau Kang Nanda sendiri lebih serem santet teluh atau guna-guna Kang? Kalau saat ini ya sejauh ini sih, kalau saya sih bukannya takut ya teh ya, tapi mencegah aja. Semuanya sama sih teh. Ekstrim. Iya semuanya sama, mematikan gitu. Tapi ya kalau ada yang mau nyantet saya, mau guna-guna saya ya udah udah jalannya Allah kan gitu ya. Sampai saya bilang sama ibu saya kalau waktunya mati ya mati aja, saya bilang gitu. Betul. Kata ibu saya nggak boleh ngomong gitu. Ya iya, kalau saya gitu. Ada yang mau nyantet saya, ada yang mau nembak saya ataupun apa, saya silakan gitu. Pernah ngerasain Kang? Gue kena teh. Nah alhamdulillahnya aman. Aman, saya kena santet, kena guna-guna itu, maksudnya orang spiritual itu nggak mungkin aman. Bener. Nggak mungkin, Nggak mungkin ada lepas aja, dari itu. Ada aja. Apalagi anjing si A nih konyol banget nih. Padahal kita biasa aja, tapi kan pandangan siapapun tuh konyol. Padahal nggak tahu kita. Coba santet dah. Ada aja tuh. Ada. Berasa aja. Kang? Iya. Namanya ledakan di atap itu ada aja. Ada. Ledakan 1 oke lah. Ledakan 2 saya cek nih, ini betul tembakan atau apa nih? Oh iya tembakan. Bahkan sampai tetangga saya ngomong, itu ada yang ngesen kamu tuh, ada yang mau nembak kamu tuh. Jadi tetangga saya itu bapak punya kelebihan teh. Dayak, dia bapak aslinya Dayak. Terus Nanda itu ada makhluk gede, tinggi gede di depan gitu. Kayaknya mau nembak kamu deh gitu kan.
Ya alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillahnya adalah ya kita nggak sampai joblak, nggak sampai gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aman. Tapi janganlah, jangan yang bahkan Teteh yang mantan dukun santet pun juga yang namanya nyakitin ya, walaupun duitnya banyak, tapi hukum alamnya itu ngebatnya kita mau nyakitin dia, anjing dia punya anak, duit sih banyak tapi hukum alam Itu sering. itu udah. Kenapa saya bilang dukun santet itu kadang-kadang palsu? Ya. Karena saya yang pernah ngerasain ya. Betul. Mungkin kalau yang lain-lain enggak, gue nyantet aja nggak ngeliat pandang bulu. Nah kalau saya kan beda, saya balik lagi, saya nyantet bukan untuk niat awal, bukan untuk cari uang, bukan ya buatnya apa ya, satu kerjaan saya yang pokok itu buat balas dendam ke orang tua saya. Dulu awalnya meluapkan semua rasa sakit gitu, dendam. Tapi setiap memang saya kalau ngerjain saya terima uangnya, malas ngerjainnya. Saat dilihat orangnya alim banget, baik banget, terus dia cuma perkara ibaratnya dia yang lebih laku. Betul. Tapi kalau emang dia datang, ini emang jahat, bener jahat, baru udah sekalian. Habisin. Makanya lah, yang gampang bahasa yang diguna-guna yang saat itu yang dia suka menzolimi. Iya. Itu. Kalau yang baik. Tapi itu emang gampang banget emang. Iya, gampang banget. Itu bener, gampang banget. Yang suka menzolimi siapapun. Kalau dia baik, dia nggak pernah menzolimi, susahnya minta ampun gitu. Kena pun bahasanya 1 sampai 2 bulan aja belum tentu kena. Belum tentu kena, makanya yang suka zolim hati-hati. Hati-hati. Aduh Kang Nanda. Kayak nih ya, denger ya. Kalian ngelihat aku podcast sama Kang Nanda. Sebenarnya ini semua cuma speak. Karena kenapa? Saya tuh pengen ngundang dulu, ngobrol dulu, nanti kita penelusuran. Oh iya, wajib. Bener itu, enggak? wajib. Jadi kalian, insya Allah nanti saya sama Teteh akan membuat suatu collabs yang bakalan epic banget ya. Karena nggak seru kalau cuma ngobrol sama Kang Nanda, duduk di bangku, itu bukan Kang Nanda banget. Kenapa sih mau ngundang Teh ngobrol? Udah lama. Dari puasa ya Kang, sebelum puasa kita ketemu terakhir di program ada di YouTube, ketemu terakhir tuh sudah kabaran cuma lewat WA aja Kang. Nah kali ini ngundang Kang Nanda duduk, kita biar relax dulu karena selanjutnya aku mau ngajak Kang Nanda juga penelusuran sama timku jalan-jalan. Oh iya. Udah lama kan nggak ngeliat penelusuran, nah penelusuran mah pantasnya emang bareng Kang Nanda. Podcast kurang, dia nggak seru kalau duduk-duduk doang, bukan kerja dia kalau udah quit baru. Tapi Kang, terima kasih. Sama-sama Teh. Akang udah ngeluapin waktu, ngeluanginnya, terus buang-buang energi nih ngobrol sama aku padahal intinya pengen diajak penelusuran. Iya. Terima kasih atur nuhun, sehat-sehat. Amin. Terima kasih buat sahabat mistis yang sudah nungguin. Bahas apa sih Teh? Banyak banget, kapan penelusurannya nanti. Biar ini diedit dulu nih, biar rapih dulu. Ngelihat kita ngobrol bareng. Nah buat sahabat mistis yang mau duduk bareng juga, mau jadi narasumber, punya cerita mistis, pernah pengalaman disantet mungkin, guna-guna, tumbal, yang seru-seru, yang epic-epic, boleh hubungin Uci. Di sini nomor teleponnya. Nah buat kalian semuanya sahabat mistis yang mau konsultasi, penanganan, mau datang ke tempat praktekku, itu ada 2 admin, ada admin Sasi, ada admin Ririn. Terima kasih buat semuanya, ambil yang baik-baik, ambil yang bermanfaat, yang kurang baik, yang buruk sok dibuang. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.